bahwa kami di komunitas pedagang pasar merasakan sudah 2 minggu lebih, jadi 2 minggu lebih ini kesulitan mendapatkan pasokan. Memang masih ada di pasar, tetapi, supplier atau katakanlah yang, tempat kita belanja, kawan-kawan kita belanja, jumlahnya diberikan kepada kita ini jauh kurang. Katakanlah teman saya yang biasa belanja 10 karton dikasih 4 karton, yang biasa belanja 20 karton diberikan 8 karton, 7 karton. Ini mempengaruhi bahwa kebutuhan masyarakat kan masih standar, belum juga naik, tetapi barangnya tidak cukup di pasar. Kami dalam hal ini berharap sekali, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ataupun oleh mitra-mitra kita dari produsen, mudah-mudahan kebutuhan kami di pasar ini bisa tercukupi. Jika di pasar ini barangnya ada, ya saya pikir nggak ada yang naik. Tapi karena barangnya nipis, kemudian belanja juga susah, otomatis teman-teman kita menjual naik karena belinya naik. Kalau belinya nggak naik, nggak bakal jualnya naik. Itu sederhana aja bagi kami. Begitu. Baik, Pengadilan. Tapi Pengadilan kalau dilihat begitu ya, menurut Inkopas sendiri Ya, begitu Pak. Sebetulnya ya, sudah berapa ya. lama Pak stok untuk dari minyak kita ini mulai langka Pak? Artinya sudah berapa lama waktunya? Terasakan memang sudah 2 minggu, lebih sedikit lah. Hampir 3 minggu, hampir 3 minggu. Yang jelas 2 minggu ini terasakan sekali. Jumlah yang dikirim kepada teman-teman itu kurang, sebagaimana saya sebutkan tadi. Baik Pak Ngadiran, terima kasih. Saya ingin ke Pak Fadil. Pak Fadil, terkait dengan kelangkaan minyak kita begitu ya Pak. Tapi sebetulnya bagaimana tanggapan dari Gapki begitu terkait dengan yang disampaikan oleh Kemendak bahwa kewajiban peningkatan DMO dan juga pemberlakuan DPO untuk kedepannya bagi produsen dari minyak goreng. Ya, saya kira begini ya. Yang pertama yang tentang kelangkaan itu dan kemudian menyebabkan kenaikan harganya itu yang harus kita pahami itu DMO dan DPO yang diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan ini itu kan terkait dengan ekspor ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini ekspor kita ini mengalami perlambatan atau pelemahan gitu ya kan. Nah, sehingga kalau ekspor kita mengalami perlambatan atau pelemahan, maka DMO yang kita peroleh pun kan menjadi lebih sedikit gitu kan. Ya kan, karena itu dikaitkan antara pemenuhan DMO dengan ekspor kan gitu. Jadi kalau misalnya ekspornya itu mengalami pelemahan, ya kan, maka jumlah yang dialokasikan ke dalam negeri pun menjadi berkurang, gitu kan. Nah, itu saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sekarang ini kan produksi minyak goreng kita itu apa namanya nih tidak atau ginilah ketersediaan minyak goreng kita itu tidak hanya ditentukan oleh pasokan dari produser CPO atau produser olefin, tapi juga ditentukan oleh distribusi. Nah sekarang ini dalam jalur distribusi itu ya kan sudah ada banyak yang melakukan packing gitu kan. Para packers ini melakukan packing, kemudian membuat minyak goreng kita itu. Jadi dia mendapatkan pasokan dari minyak curah, kemudian dia packing, ya kan, menjadi minyak goreng kita itu. Ya, packing ini ya kemudian kan banyak juga diperjualbelikan tidak hanya di pasar tradisional, tetapi juga di pasar modern, retail modern. Nah, ada kemungkinan saya kira sekarang ini mungkin pasokan ke pasar tradisional ini berkurang ya karena banyak yang dijual di pasar dan retail modern ini.
Ya, dan bagi konsumen kan sebenarnya antara minyak goreng kita yang sudah di packing itu sederhana dengan minyak goreng premium itu harganya kan cukup berbeda, ya kan. Mungkin sementara dari sisi kemasan mungkin tidak jauh berbeda. Jadi mereka ini yang biasanya menggunakan minyak goreng premium mungkin beralih ke minyak goreng yang sudah di packing itu, yang minyak goreng sederhana, yang minyak goreng kita itu. Jadi itu yang kemudian menyebabkan pasokan ke pasar tradisional itu berkurang. Itu yang mungkin juga menyebabkan kelangkaan atau berkurangnya pasokan di pasar tradisional itu. Nah, jadi itu saya kira yang faktornya itu. Mungkin ada beberapa faktor lain ini karena mungkin juga kurangnya pengawasan dari pemerintah.